Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang latar belakang perkembangan konseling keluarga. Jadi sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia berasal dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1919, yaitu sesudah Perang Dunia Pertama. Sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Terdapat perbedaan antara aliran Eropa dengan aliran Amerika, yaitu aliran Amerika Serikat lebih berorientasi teoritis, menganut aliran psikolog. Sedangkan aliran Eropa berawal dari praktisi, terutama dokter kandungan, tanpa memikirkan aspek teoritis. Perkembangan konseling keluarga di Eropa diawali dengan didirikannya klinik pertama oleh Magnus Hirschfeld untuk memberikan informasi dan nasihat tentang seks. Kemudian yang kedua, mengikuti penemuan konseling keluarga atau family counseling tahun 50-an dan operasionalnya tahun 60-an. Gerakan konseling keluarga telah tumbuh dalam model yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertumbuhan itu tampak pada hal-hal berikut, yaitu yang pertama, rentang masalah, yang kedua, para pakar atau praktisi, yang ketiga, publikasi ilmiah, yang keempat, training para anggota. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Perkembangan konseling keluarga di Indonesia sendiri tertimbun oleh maraknya perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling atau BK di sekolah pada masa tahun 60-an bahkan sampai pada saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan karena banyak sekali masalah-masalah siswa. Dalam proses perkembangan konseling keluarga terdapat dua dimensi orientasi. Yang pertama orientasi praktis, yang kedua orientasi teoritis. Kemudian ada perkembangan konseling keluarga selanjutnya dimulai dari tahun 80-an. Ditandai dengan adanya pengorganisasian dalam konseling keluarga dan bermunculnya literatur yang makin banyak dalam bidang tersebut. Susan Jones dalam bukunya atau Family Therapy menggunakan perbandingan pendekatan dalam konseling keluarga, yaitu yang pertama integratif, psikoanalitik, Bayesian, struktural, interaksional, social network, behavioral. Jadi sampai di situ tadi penjelasan tentang latar belakang konseling keluarga. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau Ibu akan mengulang kembali atau terlalu cepat Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan? Ada yang ingin bertanya? Oke, jadi itu tadi sejarah. Ada beberapa tadi yang Ibu jelaskan, yaitu mengenai sejarah perkembangan konseling di dunia dan sejarah perkembangan konseling di Indonesia.
ada pertumbuhan pada konseling keluarga. Ya, jadi kalau tidak ada, Ibu akan sedikit menjelaskan. Ya, sejarah perkembangan konseling yang ada di dunia. Itu terdapat perbedaan seperti antara di Eropa dan di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu mereka lebih menganut aliran psikolog karena mereka berpatokan pada teoritis atau penemuan-penemuan para ahli. Sedangkan yang berada di Eropa, mereka itu lebih ke aliran praktisi, terutama dokter kandungan, tanpa memikirkan aspek teoritis. Maksudnya itu mereka lebih ke prakteknya langsung, tanpa memikirkan teori-teori yang ada. Kemudian perkembangan konseling di Indonesia. Perkembangan konseling di Indonesia sendiri tertimbun oleh maraknya perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, jadi pada tahun 60-an bahkan sampai saat ini konseling, bimbingan dan konseling itu adalah suatu kebutuhan, apalagi untuk guru dan murid, karena banyak sekali masalah-masalah yang terdapat di sekolah yang dialami oleh siswa. Jadi konseling, bimbingan dan konseling itu bukan hal yang biasa saja dalam sekolah, tetapi itu adalah kebutuhan. Jadi mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai latar belakang perkembangan konseling keluarga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita akhir pekan ini Ibu akhiri sampai di sini dulu, dan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.